لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا أما بعد. Hadirin kaum muslimin jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa mencurahkan nikmat-nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan nikmatnya pula kita masih diperkenankan oleh Allah untuk terus membekali diri ini, masih diberi kesempatan olehnya untuk terus kembali kepadanya, mendekat dan menghamba kepadanya, terkhusus di bulan suci, di bulan yang sangat istimewa ini. Ini kesempatan bagi setiap hamba untuk terus mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai aktivitas ketaatan dan amal soleh semaksimal yang bisa dia lakukan. Ini nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput kita. Kita tidak pernah tahu kalau bulan Ramadan yang akan datang bisa jadi kita sudah tinggal kenangan. Orang-orang akan kehilangan dengan kita, sebagaimana kita pun telah kehilangan sebagian saudara-saudara kita, sebagian kerabat-kerabat kita yang mungkin Ramadan dulu masih bersama kita, masih tarawih di samping kita, masih berlebaran dengan kita. Sementara Ramadan ini dan lebaran yang akan datang mereka sudah tidak bersama kita lagi. Bisa jadi giliran nanti kita yang akan membuat mereka kehilangan kita. Maka dari itu jamaah kepada Allah menjadi sungguh nikmat yang amat besar ketika Allah masih mempertemukan kita dengan bulan yang sangat istimewa ini. Maka sepatutnya lah untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebisa yang kita lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana termaktub bahwa tema kita kali ini insya Allah akan membicarakan seputar orang-orang yang tidak wajib berpuasa. Kita tahu jemaah yang dirahmati Allah bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib, dan ini sudah disepakati ulama, bahkan termasuk rukun Islam, ya, termasuk rukun Islam. Kira-kira rukun Islam nomor berapa ya puasa? Nomor 3 atau nomor 5? 1 syahadat, ya. 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Ya nggak apa-apa, mula-mula jangan PK ya. Kok lupa gitu kan, karena lama nggak dihaji. Jadi puasa itu rukun Islam nomor 3, nomor 4 ya, nomor 4. Dan ini wajib, karena ini rukun Islam, ini wajib hukum. Jadi bukan sunnah, bukan pilihan suka atau tidak suka, mau tidak atau tidak mau, gitu kan. Beda dengan misalnya puasa Senin Kamis. Kalau mau silakan, nggak boleh apa, nggak ada dampak dosa. Tapi kalau puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Dan puasa itu seperti disebutkan ulama fikih, ya. Kalau secara bahasa kan al-imsak, menahan diri. Kalau secara istilah al-imsak an mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Puasa itu menjaga diri dari yang membatalkan, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu puasa. Makanya tidak boleh dibalik ya. Oh nggak apa-apa saya puasa misalnya, tapi waktu malam dari maghrib misalnya 3 jamnya tidak menyesuaikan, bisa sampai terbit matahari misalnya, yang penting sama. Makanya itu bukan puasa namanya ya. Karena puasa itu ada aturannya, ada SOP-nya yang nggak boleh dilanggar. Ya begitulah ibadah. Kalau kita melanggar SOP dari Allah dan Rasulnya, berarti itu bukan ibadah. Kita ngarang sendiri ibadah. Dan puasa adalah ibadah. Maka harus sesuai SOP yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Baik kapan mulai puasanya, kapan kita berakhir puasanya, itu semua hak prerogatif Allah SWT. Kita nggak bisa ngarang-ngarang sendiri.
Oh saya mau puasa ini, saya mau puasa ini. Nggak bisa, karena itu ibadah. Ibadah itu sudah ada aturan bakunya. Nggak bisa kita, oh saya mau mengikuti ini saja misalnya. Oh enggak, saya mau gitu yang ini aja. Nggak bisa seperti itu. Namanya ibadah sudah ada aturannya. Baik, kapan kita mulainya, kapan kita berakhirnya. Seperti hanya sholat misalnya, kapan mulainya, kapan berakhirnya, semua ada aturan itu pula puasa. Apakah aturan hariannya misalnya dari mulai terbit saja sampai terbenam matahari, atau juga hitungan bulannya, kapan mulai puasa, kapan berakhirnya, semua ada aturannya. Dan itu wajib kita ikuti kalau kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ibadah semua mengacu kepada beliau. Kalau kita misalnya beribadah kepada Allah, kita meyakini itu ibadah, tapi tidak ada petunjuk dari Nabi, ya ada ajaran Nabinya. Hakikatnya kita ini merasa tidak butuh Nabi, nggak butuh Nabi, atau kita bisa buat kreasi sendiri misalnya, sesuai dengan keinginan sendiri. Padahal Nabi tidak mencontohkan. Maka orang seperti ini sejatinya dia nggak butuh Nabi untuk beribadah kepada Allah. Dan ini bahaya, gitu kan? Ketika seorang merasa tidak butuh Nabi, meski tidak dia ucapkan, tapi perbuatannya seakan-akan menunjukkan itu. Maka ini bahaya syahadatnya yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena konsekuensi syahadat yang kedua, kita harus ikuti Nabi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama menjelaskan, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan jalannya sendiri, tidak ada petunjuk dari Nabi, maka dia telah keluar dari Islam. Meski dia menganggap bahwa ini jalan yang lebih mudah untuk mengantarkan kepada Allah, dia telah keluar dari Islam. Maka puasa pun karena ini ibadah harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Suka atau tidak suka, gitu kan? Kita harus tunjukkan hawa nafsu kita terhadap apa yang datang dari Nabi. Kalau mengaku Muslim, mengaku umatnya Nabi, ya konsekuensinya harus ikuti beliau dalam semua ibadah kita, termasuk dalam tata cara berpuasa. Jamaah yang kata Allah, ya kita tahu ini hukumnya wajib, dan seperti dalam ayat yang sudah cukup populer ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah dilakukan kepada kalian puasa, telah dilakukan kepada kalian berpuasa, sebagaimana telah dilakukan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi Allah mensyariatkan ibadah puasa itu untuk kita, itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, bukan untuk menyiksa kita, bukan untuk membuat kita menderita dengan lapar dan dahaga, bukan. Karena Allah nggak butuh puasa kita. Kita puasa ataupun tidak, Allah nggak akan berubah kedudukannya. Ya kita taat ataupun tidak, Allah nggak terpengaruh dengan itu. Tapi ini bentuk kasih sayang Allah agar kita menjadi orang yang bertakwa lewat media puasa ini. Jadi dengan puasa Allah ingin mendidik kita agar menjadi orang yang bertakwa, karena takwa itulah kan bekal terbaik kita. Takwa itulah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia lebih-lebih dari akhirat. Maka Allah syariatkan ibadah puasa. Juga jamaah dan kata Allah, di dalam sebuah hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW menceritakan, ketika aku tidur kata Nabi, aku didatangi oleh dua orang. Kemudian dua orang itu memegang lenganku dan membawaku ke sebuah gunung. Kemudian berkata, naiklah. Kemudian aku berkata, aku tidak bisa, aku tidak sanggup. Maka dua orang mengatakan, kami akan membantunya. Kemudian berjalanlah. Ketika sampai di kegelapan gunung, Nabi mendengar jeritan suara yang histerisnya, jeritan suara yang memekakkan telinga. Orang sedang menjerit-jerit kesakitan. Kemudian Nabi bertanya, siapa mereka? Ini suara apa? Maka kata orang itu, ini adalah suara penghuni api neraka. Kemudian Nabi pun dibawa jalan-jalan. Tiba-tiba beliau melihat sekumpulan orang yang digantung di tumitnya,
di urat besar yang berada di atas kumitnya, dikait, digantung, dan ini seperti apa? Seperti kambing sedang dikuliti. Kalau kambing dikuliti kan kakinya diikat, ini bukan, diikatnya pakai pengait, pakai urat di belakang tumit, kan ada urat besar, dikait seperti itu, bukan diikat juga. Kemudian mulutnya ke bawah, mulutnya robek-robek dan mengeluarkan darah. Kemudian Nabi bertanya, boleh ditanyakan, ini siapa? Kenapa orang seperti itu? Maka dijawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum tiba waktunya berbuka. Jadi artinya orang-orang yang tidak puasa, bahkan yang puasa di awalnya, gitu kan, dari pagi sampai siang dia tidak puasa, tapi berbuka sebelum tiba waktunya berbuka. Maka Allah siksa dengan siksaan yang seperti ini. Ini menunjukkan betapa besarnya orang yang sengaja berbuka tanpa uzur. Tidak orang yang tidak puasa, yang wajib seperti puasa Ramadan. Nah, dari itu jamaah yang Allah, maka ulama sepakat kalau puasa Ramadan hukumnya wajib, harus berpuasa. Dan jamaah yang Allah, tentang wajibnya puasa ini tentunya bukan tanpa syarat, ya. Ada syarat yang harus diperhatikan. Ada syarat, ya, orang-orang yang diwajibkan puasa ini, karena ternyata juga ya tidak semua orang wajib berpuasa. Ada orang-orang yang tidak wajib. Nah, yang wajib itu yang memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, Islam, orang Muslim. Artinya non Muslim nggak wajib puasa, bahkan puasanya pun nggak diterima. Dia harus masuk Islam dulu kalau ingin puasanya diterima. Kemudian yang kedua, balik. Artinya anak kecil yang belum balik tidak wajib puasa. Tapi kalau dilatih puasa misalnya itu bagus, gitu kan, itu baik. Tapi belum wajib. Yang wajib adalah yang sudah dewasa. Yang sudah dewasa itu orang yang wajib berpuasa. Ada pun anak kecil yang belum balik, ya tanda-tanda balik kan diantaranya sudah pipi basah, gitu kan ya. Kemudian juga kalau misalnya tidak seperti itu, dengan usia 15 tahun, atau kalau bagi wanita itu sudah haid, ya. Sudah haid, maka itu berarti sudah balik, maka sudah wajib puasa. Sudah wajib puasa. Jadi orang-orang yang sudah balik itu wajib puasa, seperti itu. Nah, kemudian jamaah Allah, dari sini kita tahu bahwa ya anak kecil yang belum balik tidak wajib, tapi ya orang tuanya harus ngajari. Nah, dalam hal ini ada catatan jamaah Allah, ketika ngajari anak puasa, kadang kan ada orang tua yang mengatakan, sudah kamu puasa setengah hari saja, puasa sampai duhur, misalnya dulu nanti buka. Sebenarnya ini kurang tepat, ya. Ini kurang tepat. Jadi ketika ngajari anak, ajari bahwa puasa itu sehari, gitu kan. Puasa itu dari bangun dari terbit fajar sampai maghrib. Bilang seperti itu. Perkara nanti misalnya kuat sampai duhur, nggak masalah. Suruh buka, nggak apa-apa. Kuatnya bisa sampai jam 10, nggak masalah. Kuatnya sampai jam 4, nggak masalah. Tapi jangan memberikan pemahaman kepada anak bahwa puasa boleh setengah hari. Ini kurang tepat, gitu kan. Ini kan yang banyak diajarkan oleh orang tua. Sudah nggak apa-apa, ya, puasa sampai duhur saja. Seakan-akan boleh puasa sampai duhur, dari duhur satu lagi, gitu kan. Tidak ada wasit gitu kan puasa. Ini nggak benar, gitu kan. Nanti pemahaman anak akan berarti boleh puasa sampai duhur saja. Ini bilang kepada anak, puasa itu satu hari, ya, dari terbit fajar, dari subuh sampai maghrib, sampai terbenam matahari. Apakah di tengah jalan misalnya dia kuatnya sampai jam berapa, ya sudah, nggak apa-apa, tidak bisa dipaksakan. Karena memang juga belum wajib. Tapi jangan memahamkan anak seakan-akan puasa itu bisa dicicil, ya, bisa setengah-setengah, bisa sip-sipan, tidak bisa seperti itu. Kemudian yang berikutnya jemaah Allah, yang wajib puasa itu kalau dia orang yang berakal. Maka orang yang hilang akalnya tidak berakal nggak wajib puasa. Karena syarat taklif, beban syariat itu harus orang yang berakal. Orang yang berakal tidak wajib. Kemudian yang berikutnya jamaah Allah, dia mampu untuk berpuasa. Ini syarat berikutnya, mampu untuk berpuasa. Artinya fisiknya sehat, bisa puasa. Maka ketika tidak sehat,
dan tidak mampu berpuasa, tidak wajib puasa. Kemudian yang berikutnya, syarat berikutnya adalah tidak ada penghalang untuk puasa. Ini terkhusus ya bagi wanita, misalnya wanita haid. Ya, wanita haid dia tidak wajib puasa, bahkan tidak boleh puasa, tidak sah puasanya. Ya, atau wanita yang sedang nifas misalnya tidak wajib berpuasa. Nah, maka jika misalnya ada orang yang tidak berpuasa, maka ya yang dibolehkan untuk tidak puasa ya dari hal-hal seperti ini. Ya. Kalau orang Islam, maka berarti dia anak kecil atau orang gila yang tidak berakal, gitu kan? Atau memang orang yang sedang sakit. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak puasa, ya, tapi dia kelihatannya sudah dewasa, karena sudah berguru juga misalnya, gitu kan? Bahkan sudah punya banyak anak, tapi nggak puasa juga, gitu kan? Ya bisa digolongkan ke salah satu ini. Bisa jadi dia sudah dewasa tapi masih kekanak-kanakan, atau dia sudah hilang akalnya, gitu kan? Orang gila, atau seperti orang gila. Karena hanya mereka yang boleh tidak berpuasa, atau dia yang tidak mampu berpuasa karena kesehatan fisiknya yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, atau seperti wanita yang haid atau nifas. Baik, jangan bertambah maka dari itu artinya bahwa ada kelompok orang-orang tertentu yang tidak wajib puasa, gitu kan? Yang dapat keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, maka siapa mereka? Yang pertama adalah orang-orang yang tidak wajib berpuasa, adalah orang yang tidak mampu berpuasa, seperti orang sakit. Orang sakit tentunya sakit yang membuat dia kepayahan kalau berpuasa. Kalau puasa akan nambah sakit, akan nambah parah sakitnya, atau akan memperlama proses kesembuhannya. Akan sakit yang seperti ini dia menjadi rukhsah untuk tidak berpuasa. Ingat, itu batasannya. Kalau sakitnya ringan atau misalnya nggak ada kaitannya dengan puasa, ya nggak jadi udhur. Ada seorang nggak puasa, kok nggak puasa? Saya sakit. Apa sakitnya? Korengan misalnya. Sakit korengan apa ada kaitan dengan puasa? Kan enggak, gitu kan? Sakitnya gatal. Ya, kalau sakit seperti itu kan nggak menghalangi dia untuk puasa. Ya nggak boleh dia beralasan dengan seperti itu. Atau sekedar luka sedikit misalnya, kok nggak puasa? Saya luka, bukan luka fisiknya, sebenarnya orang seperti yang terluka hatinya. Terluka hatinya sehingga dia tidak bisa berpuasa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 184, ya, terusan dari ayat tentang wajib berpuasa. Kana minkum maridun aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang dalam perjalanan dan dia berbuka, maka dia wajib menggantinya di hari-hari yang lain. Tidak artinya orang sakit boleh untuk tidak berpuasa, dapat keringan. Kalau misalnya dia maksa puasa dan bisa, ya silakan, sah puasanya. Hanya saja ya, tidak perlu memaksakan diri kalau memang dia kepayahan. Toh Allah memberikan keringanan. Hanya saja tentunya dia wajib mengganti di hari-hari yang lain. Bukan berarti bahwa kalau sakit boleh berbuka gratis, gitu kan? Ya nggak seperti itu. Iya gratis saat itu, tapi dia wajib gantinya, gitu kan? Jadi gratis bersyarat ya. Jadi dia wajib ganti di hari-hari yang lain di saat dia sudah mampu untuk berpuasa. Itu yang pertama ya. Jadi orang sakit tidak wajib puasa, dapat keringanan untuk tidak berpuasa. Yang kedua, jangan minta Allah, orang yang boleh untuk tidak berpuasa adalah orang yang musafir, seperti disebutkan dalam ayat tadi. Orang yang sedang dalam perjalanan, musafir, itu dapat keringanan untuk tidak berpuasa. Mungkin ada yang bertanya, sekarang kan perjalanan itu mudah. Kalau kita naik pesawat dari Cilacap Jakarta misalnya, hanya dengan setengah jam itu santai saja, gitu kan? Itu ringan, nggak perlu berbuka. Karena kata Allah, jadi syariat ya, mengaitkan bolehnya berbuka itu seperti dalam ayat tadi, pamankan kami kemarin itu tahu ada sabar. Jadi yang sakit atau yang sedang dalam perjalanan boleh dia berbuka, gitu kan?
Artinya tidak terkait bahwa perjalanan itu mudah atau tidak. Yang penting selama memenuhi kriteria dan standar musafir, maka dia boleh berbuka. Perkara dia merasa enak atau tidak, merasa kuat atau tidak, itu urusan lain. Selama dia musafir, boleh mengambil rukhsah ini. Hanya saja, ya tentunya mana yang lebih baik ketika seorang musafir dan perjalanannya itu mudah, apakah berpuasa atau tidak berpuasa, ini kan masalah lain. Tapi secara umum dia boleh berbuka, boleh mengambil rukhsah itu. Tapi kalau tentunya merasa lebih nyaman, lebih ringan berpuasa, maka sebaiknya berpuasa. Puasa lebih baik. Karena kan biasanya kalau orang punya kodok itu biasanya berat. Mengkodok itu tidak seperti kalau melakukannya di bulan Ramadan ini. Kalau misalnya dia punya kodok, kan, itu ya cenderung untuk menunda-nunda, nggak apa-apa kan, masih banyak waktu bisa. Nah, maka kalau seperti itu dan dia mudah, nggak ada kesulitan dalam berpuasa, maka puasa lebih baik baginya, meski boleh ngambil rukhsah. Tapi kalau sebaliknya misalnya dia merasa kepayahan, sulit kalau paksain puasa misalnya, maka kalau yang seperti ini sebaiknya apa? Berbuka, ngambil rukhsah itu. Bahkan di dalam hadis disebutkan, laisa minal birri asyamu bisafar, bukan termasuk kebaikan orang yang maksa puasa sedang dalam perjalanan. Artinya dalam perjalanan dia kesulitan, payah gitu, tapi memaksakan diri untuk berpuasa, maka ini bukan kebaikan bagi orang itu. Jadi artinya apa? Bagi orang yang seperti ini sebaiknya berbuka, sebaiknya membatalkan puasanya kalau merasa puasanya itu terlalu berat ketika dia harus memaksakan. Jadi sebaiknya dia berbuka. Oh, ini juga keringanan dalam syariat ini. Jadi jangan minta Allah, maka musafir dapat keringanan. Tapi sebagian ulama yang mensyaratkan musafir yang membolehkan dia untuk mendapatkan keringanan ketika safarnya itu safar yang dibolehkan syariat. Kalau misalnya perjalanannya untuk yang haram, ya maka ulama mengatakan itu tidak boleh dia ngambil rukhsah itu. Karena rukhsah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang tidak melakukan maksiat kepada Allah. Kalau misalnya dia dari Cilacap mau ke Jogja, misalnya gitu kan, mau menemui pacarnya, mau berzina dengannya, gitu kan, misal gitu kan, sudah janjian maka dia ke sana, maka boleh itu safarnya maksiat. Atau mau melakukan transaksi riba, mau melakukan bisnis ya penuh dengan riba misalnya, bisnis riba, maka itu perjalanan maksiat. Dia safar ke Jakarta misalnya, mau berjudi dengan orang Jakarta misalnya, berarti safarnya maksiat. Maka yang seperti ini ya ulama mengatakan dia tidak boleh mengambil rukhsah safar. Meskipun yang ada sebagian pendapat yang mengatakan selama dia safar ya dia dapat rukhsah itu. Tapi yang mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak boleh. Jadi harus safar yang boleh. Kemudian juga jangan minta Allah, orang yang boleh mengambil rukhsah safar dalam hal puasa, dia boleh membatalkan puasa itu kalau memang dia butuh dengan safar itu. Butuh dengan safar, kalau dia ada kebutuhan untuk safar, maka dia harus safar. Bukan akal-akalan karena ingin batal puasa. Contoh misalnya pengantin baru nikah di awal Ramadan, gitu kan? Atau nikahnya di bulan Ramadan, boleh tidak nikah di bulan Ramadan? Nikah sedang puasa boleh tidak? Boleh, nikah boleh. Seperti ada akad itu kan boleh. Yang tidak boleh itu ya setelah itu. Nikahnya boleh, akadnya boleh di bulan puasa, nggak masalah. Misalnya, gitu kan, setelah nikah, gimana nih? Nggak tahan kalau begini. Puasa terus nggak tahan. Maka kemudian dia kata kepada istrinya, kita safar ke Jogja ya. Jadi artinya safarnya ya untuk itu. Maka ulama mengatakan itu haram, tidak boleh. Meski dia benar-benar safar gitu kan, tapi karena safarnya untuk itu, maka dia tidak boleh berbuka. Jadi haram untuk berbuka, tidak boleh. Bahkan ya ini kan seseorang yang menggaul istrinya di bulan puasa Ramadan di tengah hari itu kan termasuk dosa besar ya. Ini dosa besar.
Bahkan tidak cukup hanya mengqadha. Pertama dia wajib taubat karena itu dosa. Yang kedua ya qadha jelas. Yang ketiga wajib kafarah, bayar denda. Dendanya memerdekakan budak. Kalau ada, kalau bisa. Kalau nggak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh putus itu. Kalau nggak bisa juga puasa, memberi makan 60 miskin. Dan itu tidak boleh langsung milih, udah saya mau kasih makan saja. Nggak boleh, karena di dalilnya kan disebutkan pertama tahrir raqabah, memerdekakan budak. Nah, kalau tidak bisa, baru puasa 2 bulan berturut-turut. Padanya ada kekhawatiran kepada dirinya, baik dengan janin atau bayinya maupun tidak, maka cukup qadha saja. Yang ketiga, kalau khawatirnya hanya kepada bayinya saja atau kepada janinnya saja, maka selain qadha wajib fidyah. Selain qadha wajib fidyah. Ini yang dirinci dalam madhab Syafi'i. Tapi sebagian ulama seperti di dalam kitab Sifat Shaumin Nabi dijelaskan bahwa wanita hamil dan menyusui cukup membayar fidyah saja. Ini yang dirujukkan ya oleh penyusun kitab tersebut, di dalam kitab tersebut. Muridnya Syaikhul rahimahullah yang juga merujukkan pendapat yang mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui cukup bayar fidyah saja. Tentunya jangan lupa ya, pendapat ini akan selaras ya, ketika misalnya kondisi seorang wanita tersebut, misal kan Ramadan tahun lalu dia hamil, misalnya dia hamil, berarti nggak puasa karena khawatir. Ramadan ini berarti sedang menyusui ya, menyusui, tidak puasa juga. Ramadan yang akan datang masih menyusui tidak? Masih menyusui. Kan menyusui yang bagus itu berapa? 2 tahun, dia masih menyusui. Ramadan berikutnya hamil lagi. Berarti 3 puasa lagi, berarti 2 anak saja sudah 6 Ramadan misalnya gitu kan. 1 anak kan bisa 3 Ramadan, dia tidak puasa. Dan itu boleh, saya membolehkan. Allah memberikan rukhsah keringanan bagi wanita hamil dan menyusui untuk tidak puasa. Allah berikan keringanan kepada orang musafir dengan setengahnya sholat yang 4 rakaat. Dan hamil dan menyusui, Allah berikan keringanan untuk tidak berpuasa. Boleh, artinya itu boleh, dia tidak puasa. Hanya saja misalnya kalau 2 anak saja misalnya sudah 6 Ramadan, kalau kita katakan wajib qadha, rasanya berat ya. Apalagi ya di awal-awal produksi kan, misalnya tahun berikutnya anak ketiga, tahun berikutnya bisa terus gitu kan. Nah, ini kan akan memberatkan. Maka ya pendapat yang mengatakan bahwa cukup fidyah saja, saya kira itu pendapat yang bijak dalam masalah ini. Meskipun ya hukum asalnya dia wajib qadha kalau dia mampu, kalau dia bisa. Tapi kalau misalnya akan keberatan, kesulitan Allah harus mengqadha, maka tidak masalah. Dia bayar fidyah sesuai dengan yang dipegang oleh sebagian pendapat ulama tadi. Ini yang ketiga, wanita hamil dan menyusui. Kemudian berikutnya jawaban insya Allah yang tidak wajib berpuasa adalah orang-orang tua, orang jompo yang sudah tidak kuat berpuasa. Tapi ingat syaratnya, akalnya masih normal, pikirannya masih sehat, ngobrol masih nyambung. Tapi sudah fisiknya udah gak kuat kalau puasa, maka boleh untuk tidak berpuasa. Tapi kewajibannya nanti apa? Bayar fidyah. Bukan qadha, karena qadha kan sudah tidak mampu. Ini sama halnya dengan orang yang sakit permanen, sakit yang tidak ada harapan sembuh. Dokter mengatakan, oh ini sakit, nggak mungkin ada harapan sembuh. Ini sakit akan dibawa mati misalnya. Kan banyak yang sakit seperti itu. Dokter memvonis bahwa ini nggak mungkin sembuh. Secara prediksi kedokteran, prediksi medis seperti itu. Nah, maka orang seperti ini dia nggak puasa, maka kewajibannya apa? Bayar fidyah sama dengan orang yang tua tadi. Bayar fidyah, karena kalau qadha nggak mungkin. Nah, gimana kalau misalnya orang yang sudah divonis ini sakit nggak mungkin sembuh dan dia tidak puasa, kemudian dia bayar fidyah misalnya untuk membayar ketidakpuasaan. Kemudian Allah setelah itu sembuh, Allah masya Allah memberikan kesembuhan. Wajibkah dia mengqadha? Jangan berkata Allah,
kalau begini kasusnya maka tidak wajib mengqadha. Kenapa? Karena dia sudah menjalankan sesuai dengan perintah syariat, sesuai dengan aturan, sesuai dengan SOP, maka tidak perlu dia mengqadha. Ini sama halnya dengan orang yang sholat, misalnya wudunya dengan tayamum. Wudu dengan tayamum karena tidak ada air. Nah, setelah selesai sholat misalnya turun hujan besar, selesai sholat hujan besar, apa dia wajib pulang, wajib wudu kemudian sholat pulang? Tidak perlu. Kenapa? Karena dia sudah mengerjakan ibadah sesuai dengan perintah syariat, jadi tidak perlu pulang. Maka ini pun sama. Wah, seorang yang sudah divonis sakit yang permanen, kemudian dia tidak puasa, sudah bayar fidyah selain bersembuh, alhamdulillah gitu kan, dan tidak harus mengqadha puasanya. Kemudian jangan lupa Allah yang berikutnya yang boleh untuk berbuka adalah orang-orang yang sangat ingin minum, sangat ingin makan, kalau tidak bisa membahayakan. Jadi yang sangat lapar, sangat haus, kalau tidak makan, tidak minum, bisa bahaya, bahkan bisa binasa misalnya. Nah, yang seperti ini boleh dia berbuka. Ingat ya, patokan sangat ingin itu ya sangat ingin, kalau tidak akan bahaya. Bukan sekedar ya, sangat ingin gitu kan, karena namanya orang puasa ya pasti lapar, haus, pasti ingin makan, pasti ingin minum. Apalagi katanya kalau orang puasa itu yang melihat sunlight aja kayak sirup, ininya diminum. Bahkan saya lihat kecoa aja katanya kayak kurma gitu. Ininya ditangkap dimakan. Nah, kalau ingin sekedar ini ya semua orang puasa pasti ingin makan, ingin minum. Bukan ini patokannya, tapi sangat, kalau tidak bisa bahaya. Minimal pingsan misalnya gitu kan. Kalau nggak minum baru ini pingsan, bisa sakit parah. Nah, yang seperti inilah yang boleh untuk makan atau minum, boleh membatalkan karena dia punya udzur. Kemudian yang berikutnya jemaah Allah, ada pertanyaan, apakah pekerja berat yang kerjanya berat gitu kan, manggul batu misalnya, manggul kayu, yang butuh tenaga ekstra, butuh energi yang berlebih, bolehkah dia tidak puasa? Boleh tidak? Pekerja berat, bolehkah dia tidak puasa? Ada yang katakan boleh, ada yang katakan tidak. Berarti ulama berselisih pendapat. Siapa yang kata Allah, ingat, kerja seberat apapun itu bukan udzur untuk tidak berpuasa. Seberat apapun. Anda bisa jadi misalnya pekerjaannya berat, tapi Allah berikan kekuatan, tidak boleh dia berbuka. Sebaliknya, berdasarkan tadi yang sudah disampaikan, sebaliknya, orang hanya duduk-duduk di rumah, ongkang-ongkang di rumah, tapi pada Allah misalnya dia kepayahan kalau puasa, sangat ingin minum, sangat ingin pakai, kalau tidak bahaya, boleh tidak berbuka? Boleh. Jadi bukan kaitannya dengan apa? Pekerjaan. Orang bekerja, Allah berikan kekuatan, bisa jadi misalnya dia santai saja gitu dengan kerjaannya, nggak perlu berbuka, maka tidak boleh berbuka. Sebaliknya orang nggak bekerja, hanya duduk-duduk saja di rumah gitu kan, tapi dia kemudian sangat lapar, sangat haus misalnya, sehingga bahaya kalau tidak makan, tidak minum, ini boleh berbuka. Jadi artinya tidak boleh dari awal dia niat misalnya untuk berbuka, itu tidak boleh. Dia harus niat puasa. Ketika misalnya tengah jalan dia nggak kuat, baru itu dia boleh sahabat berbuka seperti itu. Kemudian jangan lupa Allah yang berikutnya yang boleh untuk berbuka adalah orang yang dipaksa untuk berbuka. Jadi ada orang yang di luar kemampuannya, misalnya tiba-tiba langsung dikasih air minum sehingga masuk gitu kan, atau apapun misalnya tidak dipaksa untuk berbuka, maka ya itu dapat rukhsah keringanan. Hanya saja apakah orang seperti ini wajib qadha atau tidak? Maka ya ulama berselisih pendapat ya dalam seperti ini. Ada yang mengatakan dia wajib qadha, ada yang mengatakan tidak. Tapi sebagian ulama menguatkan bahwa tidak wajib qadha, karena itu di luar kemampuannya. Orang yang lupa saja kan, orang yang lupa makan minum, ya, makan minum lupa, bahkan puasanya tidak kan di dalamnya disebutkan anasya wa sohib ta'ala wa kalau itu masalah, baik nama Allah wa sapa. Barang siapa yang makan atau minum, ya karena lupa,
kata Nabi, sempurnakan puasanya. Ingat, sempurnakan puasanya, bukan sempurnakan makannya, sempurnakan puasanya, karena itu adalah makanan dan minuman dari Allah. Jadi itu dari Allah, gitu kan? Nah, kalau yang seperti itu saja dia sah puasanya, lalu ini kalau orang dipaksa, gitu kan? Dipaksa, maka ya, ulama ada yang menguatkan bahwa dia tidak perlu mengkodoknya, puasanya sah seperti itu. Nah, ini hadis yang dari Allah. Jadi beberapa orang yang dibolehkan untuk berbuka. Pertama tadi siapa? Orang yang sakit. Yang kedua musafir. Ingat jemaah Allah ya, musafir itu keluar kota lah, gampangnya kan seperti itu. Kalau misalnya sopir angkot hanya muter-muter di dalam kota gitu kan, kalau keluar dia sudah sampai Surabaya atau sampai Jakarta, bahkan lebih misalnya, boleh dia berbuka? Nggak boleh, karena dia bukan musafir. Dia mungkin hukumnya hukum, pasti dia muter-muter gitu kan, muter-muter. Kalau dia sampainya, kalau di keluarnya sudah sangat jauh sekali, sudah melebihi misalnya standar safar, maka itu bukan musafir karena masih di dalam kota. Kemudian wanita hamil dan menyusui, kemudian juga orang yang sangat itu untuk berbuka, itu juga boleh orang yang sudah jompo, kemudian orang yang terpaksa. Nah, berikutnya, kalau ini bahkan ini bukan rukhsah, ini wajib untuk tidak puasa, itu wanita haid dan nifas. Ini wajib untuk berbuka dan wajib mengkodoknya. Kalau muslimin yang Allah, dari orang-orang yang boleh tidak berbuka tadi, ada yang wajib kodok ya, seperti tadi orang musafir, orang sakit wajib kodok. Sakit yang ada harapan sembuh. Ada yang wajib fidyah, seperti tadi orang tua yang sudah jompo atau orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka dia wajib bayar fidyah. Nah sekarang kriteria fidyah itu seperti apa? Syarat orang yang dapat fidyah itu seperti apa? Jangan berkata Allah. Pertama ya, fidyah itu harus diberikan kepada orang muslim, tidak boleh kepada non muslim. Sama halnya dengan zakat ya. Zakat yang wajib, zakat fitri, zakat harta, tidak boleh kepada non muslim. Jika misalnya kita bagi-bagi zakat, misalnya zakat fitrah, ya, bagi-bagi misalnya tangan yang non muslim miskin juga, non muslim miskin, kafir muslim, Nasrani apa? Kafir muslim nggak ada ya, kafir dan miskin, gitu kan? Ketika misalnya khawatir ada kecemburuan, untuk saya nggak dikasih, kan saya juga berhak, maka boleh dikasih, tapi jangan dari zakat, jangan dari fidyah ini, kasihlah dari infak yang lain, sedekah yang lain, boleh. Kalau dari zakat nggak boleh, nggak boleh, karena ini hanya untuk orang muslim. Bahkan orang muslim pun ya orang muslim yang baik, yang taat, agar yang diberikan kepadanya digunakan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ini harus selektif, harus selektif. Jadi jangan sembarang ya, untuk diberikan. Berikanlah kepada orang-orang yang baik agar harta itu, makanan itu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun misalnya khawatir cemburu, itu dikasih dari yang lain, bukan dari zakat atau fidyah. Tentunya dengan harapan akan menjadi baik, dengan harapan akan dia menjadi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kepada Allah berikutnya, fidyah itu diberikan setelah tidak puasa. Maksudnya apa? Misalnya kalau harian gitu kan, hari ini misalnya tidak puasa dan harus bayar fidyah. Kapan dikasihkan? Saat maghrib. Maghrib kan sudah tidak puasa, kasihkan kepada orang miskin itu. Atau kalau mau digabung, diakumulasi 1 bulan misalnya, berarti nanti di hari raya atau malam hari raya, kasihkan. Seperti itu. Jadi jangan memberi fidyah misalnya untuk puasa yang akan datang. Misalnya, gitu kan, hari ini ngasih ini fidyah saya untuk puasa esok hari, misalnya. Itu nggak boleh. Atau misalnya di awal Ramadan, ini fidyah saya untuk 1 bulan ke depan. Nggak bisa seperti itu. Jadi fidyah itu diberikan ketika sudah tidak puasa. Ketika sudah meninggalkan puasa, baik nyicil harian misalnya atau sekaligus 1 bulan, itu boleh. Kemudian juga berapa takaran dan ukurannya? Siapa yang kata Allah, fidyah itu fleksibel ya. Bisa mentahan, bisa mentengah. Kalau mentahan, ya, ulama ada beberapa kalau itu mentahan. Pendapat pertama mengatakan fidyah itu takarannya adalah setengah sok,
setengah sa itu berarti setengah ukuran zakat fitri. Zakat fitri kan berapa? 2,8 ya, 2,8. Maka berdasarkan pendapat ini berarti setengahnya 1,4, 1 kilo 4 on. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain, seperempatnya dari kewajiban zakat fitri, setengahnya dari yang tadi. Berarti berapa? 7 on ya, 7 on. Jadi ini yang minimal berarti ya dari situ bahwa zakat fidyah itu minimal ukuran 7 on. Insya Allah itu sudah sah berdasarkan pendapat ini. Tapi kalau mau digenapkan juga 1 kilo saja silahkan. Namun ya ulama juga menjelaskan kalau ingin lebih berhati-hati ya dengan pendapat yang pertama tadi gitu kan, yang 1,4 atau 1,5 misalnya biar gampang. Jadi per hari 1,5 kilo beras itu cukup gitu kan. Itu lebih berhati-hati. Bolehkah beras saja atau harus dengan lauk pauknya? Cukup, beras saja pun cukup. Tapi kalau dengan lauk pauk itu lebih utama. Misalnya berasnya 1,5 kilo, telurnya juga 1,5 kilo per hari. Bagus ya? Bagus, senang orang miskin gitu kan. Kasih fee-nya 1 kilo setiap hari gitu kan. Gak masalah gitu kan. Tapi kalau 1,5 kilo saja bisa cukup, atau 1 kilo misalnya itu cukup. Insya Allah sudah cukup. Tapi standar yang paling utama yang lebih aman adalah 1 kilo 4 on atau 1,5 kilo. Itu lebih aman insya Allah. Karena misalnya nanti mau ditambah dengan telur 1 butir, mie 1 butir misalnya, 1 butir, mie 1 bungkus ya, atau 1 dus sudah dapat kan? Atau misalnya juga dengan ya apa sarden misalnya, nggak masalah. Itu lebih baik, lebih utama. Atau misalnya nanti sekaligus gitu kan, itu kalau rincian harian, jadi tiap minggu dikasih, atau nanti sekalian gitu kan. Kalau misalnya 30 hari berarti yang ngambil yang 1,5 kilo, 45 kilo nanti di akhir, itu boleh seperti itu. Atau boleh juga matengan pun ya fleksibel. Bisa misalnya nasi kotak gitu kan, nasi padang tiap hari kasih miskin 1 kotak bisa. Atau juga ya misalnya dengan kita masak di rumah, mudah sejumlah orang miskin untuk makan di rumah kita sejumlah tidak puasa. Ini seperti yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bisa beliau kan termasuk sahabat yang memiliki usia yang panjang ya, yang panjang sehingga ketika di akhir-akhir usianya beliau tidak sanggup berpuasa. Tapi masih sehat otaknya, akalnya masih sehat. Maka beliau pun kemudian masak dan undang orang miskin sejumlah dia tidak puasa untuk makan di rumah. Jadi boleh prasmanan di rumah kita, boleh kita bagikan ya. Boleh kita ngasih nasi padang kalau di kita misalnya, atau nasi rames ya, tergantung gitu kan. Mau misalnya kalau nasi padang sekarang berapa? 15 berapa? Pos nasi padang ini berapa sekarang? 20, misalnya 20, boleh tiap hari kasih. Ya, 20 ya apa? Nasi padang misalnya. Atau nasi rames yang misalnya 6.000, 7.000, 1 nggak masalah ya. Tapi ya tentunya dengan yang lebih baik, lebih bagus. Itu boleh, jadi ini fleksibel. Jadi boleh dicicil harian, boleh juga sekaligus. Nah, catatan berikutnya ingat, fidyah itu harus dalam bentuk makanan pokok, bukan dengan uang, bukan dengan baju misalnya. Udah ini fidyah saja, kasih baju misalnya. Ini fidyah kasih uang, tidak boleh. Karena kata Allah, fidyah itu ta'am miskin. Fidyah itu ta'am miskin. Jadi fidyah itu bentuknya apa? Makanan yang diberikan kepada orang miskin. Jadi bukan dengan uang, harus dalam bentuk makanan. Makanya kalau misalnya ada yang bikin fidyah ya, harus dalam bentuk makanan, dalam bentuk beras. Kecuali kalau misalnya nitip uang untuk dibelikan beras, boleh gitu kan. Tapi ketika nyuruh orang ya harus tahu diri gitu kan. Namanya nyuruh, bisa jadi kalau orang akan senang kalau ada. Tidak apa-apa bisa per kilo gitu kan, 20.000 misalnya gitu kan. Upahnya, berasnya berapa sekarang? 16.000, upahnya 20.000 gitu kan. Tidak apa-apa, orang yang disuruh senang kan gitu ya. Boleh. Ada kalau nyuruh orang ya, kalau dia minta upah ya harus sedia. Karena asalnya harus dengan makanan pokok, harus dengan beras. Jadi tidak dengan uang, tapi boleh dititip ini dan titip untuk dia, misalnya belikan beras, boleh. Nah yang dititipi juga harus amanah tentu, jadi harus belikan seperti itu. Nah ini jawaban untuk Allah, ini terkait dengan orang-orang ada yang tidak yang boleh untuk tidak berpuasa.
Tapi dengan konsekuensinya ada yang wajib pokok, ada yang wajib fidyah dengan aturan fidyah yang seperti tadi. Nah juga jangan berkawan ya, ingat tadi kan wajib fidyah diantaranya orang tua, jompo, itu wajib kalau pikirannya masih sehat, akalnya masih normal. Kalau bisa sudah pikir sudah nggak normal, maka sudah nggak ada kewajiban apapun. Ya nggak wajib puasa, nggak wajib pokok, nggak wajib fidyah, udah karena dia sudah tidak dibebani lagi syariat. Sama dengan sholat, nggak ada kewajiban, nggak ada kewajiban. Kalau seperti itu, jadi ini wajib fidyah kalau masih sehat, masih sehat pikirannya, meski fisiknya tidak sehat, maka dia tidak mampu puasa, maka diganti dengan fidyah. Baik, mungkin ini jangan minta Allah ya terkait beberapa hukum yang terkait dengan masalah puasa, siapa yang wajib, siapa yang ada orang yang tidak wajib, gitu kan. Yang tidak wajib ada yang memberikan rukhsah, namun ada konsekuensinya, ada yang berkonsekuensi qadha saja, ada yang berkonsekuensi fidyah. Baik, mungkin ini yang saya sampaikan, dan sebelum berakhir sambil menunggu waktu maghrib, silahkan jika ada yang perlu didiskusikan. Ya, demikian Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Falah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dipersilakan selanjutnya sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu sekalian, dan ada yang tidak ditanyakan kami persilakan. Ya, mohon. Makasih Pak, yang kami ingin penegasan kembali untuk zakat fitrah maupun fidyah itu tidak boleh diberikan orang muslim yang tidak sholat. Iya. Bentar itu. Jadi ya sebaiknya seperti itu. Sebaiknya seperti itu. Jadi tidak diberikan kepada yang tidak sholat. Maka kalau khawatir kedua, maka dikasih, tapi bukan dari situ. Dari pos yang lain. Dari pos yang lain. Maka berilah dari sedekah, dari infak yang bukan wajib. Itu yang disebutkan para ulama yang mengatakan bahwa tidak sholat itu kafir, tidak orang kafir itu nggak boleh. Nggak boleh dikasih, apalagi pendapat ini. Jadi yang lebih aman, lebih berhati-hati dan lebih amanah. Ini kan kaitannya dengan apa? Panitia kan amanah. Maka dia harus sampai kepada yang berhak. Nah di antara kriteria itu seperti harus orang baik, sehingga zakatnya misalnya dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Tubuhnya yang sehat dengan makan itu dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk yang maka itu lebih aman, lebih berhati-hati. Ya, meskipun dia sebagian mengatakan, terutama pendapat yang mengatakan bahwa orang tidak sholat itu tidak kafir, ya boleh saja, hanya saja ya yang lebih baik diberikan kepada orang-orang yang baik. Adapun misalnya seperti dia, kasih saja dari pos yang lain. Allah Ya, terkait masalah usia. Kemarin tetangga saya ada yang meninggal. Itu untuk masalah usia masih bingung. Usia itu dibayar seberapa beliau yang meninggal ini meninggalkan puasa atau sampai selesai Ramadan. Itu satu. Kemudian yang kedua, pertanyaannya orang di tengah ini kemarin meninggal. Iya. Pertanyaannya itu bayar sudahnya sampai dia meninggal saja, artinya puasanya ditinggalkan atau sampai tutup Ramadan nanti terakhir. Oh iya. Itu satu. Kemudian yang kedua, untuk masalah fitrah ini dia berkewajiban itu bayar fitrah atau tidak? Ya. Bayar fitrah maksudnya fitrah untuk apa? Untuk nanti akhir Ramadan dia berkewajiban untuk fitrah apa tidak? Oh iya. Tadi terkait dengan fidyah, maka ya yang wajib dibayar itu ya sejumlah puasa yang dia tinggalkan. Setelah sahur berarti sebelum waktu subuh atau pada waktu sore hari itu yang pertama. Yang kedua, misalkan kita bangun malam mungkin jam setengah 3 atau jam 3, tapi tiba-tiba itu suami istri ada hasrat biologis tadi, makanya sampai melakukan dan akhirnya sampai ke tiduran kebablasan sampai ke bangun itu waktu waktu dari Ramadan. Apakah puasanya batal karena pada waktu bangun dalam keadaan dulu? Ya, baik. Yang pertama terkait dengan niatnya itu berarti di waktu malam. Ya malam itu ya malam gitu kan. Malam itu ya kalau secara
untuk niat puasa misalnya dari setelah Isya sampai subuh, waktunya untuk niat puasa. Jadi tidak harus menjelang, meskipun yang paling baik ya di waktu sahur, menjelang detik-detik mau puasa, itu yang paling baik. Yang paling baik. Tapi boleh yang penting di waktu malam. Karena kata Nabi, malam mulai niat balas ya malam. Barang siapa yang tidak niat puasa maka tidak ada puasa bagi nanti tidak sah puasanya. Meski wajib tetap untuk tidak makan tidak minum, tapi puasanya tidak sah, wajib kotor. Orang yang tidak ada niat. Dan niat puasa itu tidak perlu prinsipnya orang-orang yang bukan tanggungan kita dalam nafkahnya itu boleh. Jadi bukan kewajiban kita untuk berikan nafkah kepadanya, itu boleh. Makanya suami boleh kamu berikan zakat kepada istrinya? Tidak boleh, karena tanggungannya. Kepada anaknya misalnya tidak boleh. Tapi sebaliknya, istri memberikan zakat kepada suami, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Masya Allah, istrinya kaya raya, tajir, gitu kan? Suaminya erek di sana. Nah, istrinya ketika zakat, dia berikan kepada suaminya, boleh. Karena tidak ada kewajiban istri memberikan nafkah kepada suaminya. Itu boleh. Bahkan ya itu tadi, memberikan misalnya zakat kepada keluarga, kerabat gitu kan, yang tidak wajib kita nafkahi, itu semakin besar pahalanya. Zakat, sedekah, infak kepada mereka itu lebih besar. Karena akan memperkuat ya, hubungan silaturahim persaudaraan ya. Di antara itu akan menambah itu, dan juga bernilai sedekahnya, sedekah wasilah gitu kan, bernilai sedekahnya ya, kemudian juga mempererat persaudaraan silaturahim. Jadi itu lebih baik. Kadang orang banyak yang rajin bersedekah kepada orang lain, tapi kerabatnya sendiri yang kekurangan misalnya dia nggak perhatian, itu salah. Itu nggak, kurang tepat. Harusnya ya kerabat dulu karena pahalanya juga lebih besar. Atau misalnya bahkan kepada orang lain, masya Allah gitu kan, dia bermurah hati sekali, tapi anaknya istri sendiri misalnya dia sangat pelit sekali. Jadi juga nggak benar gitu kan. Karena kepada kerabat dekat itu lebih utama. Baik seperti itu. Allah maaf. Dan mungkin ini jawaban kepada Allah ya, mungkin sebagai persiapan untuk maghrib. Sampai di sini dulu yang bisa disampaikan untuk kesempatan yang baik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.